Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, NIM 103220113 dari kelas HTNA. Di sini saya akan memaparkan materi untuk UAS mata kuliah Hak Asasi Manusia. Yang pertama ada sejarah perkembangan HAM di Indonesia, yang kedua ada landasan HAM dalam Islam, yang ketiga ada maqasidus syariah serta korelasinya terhadap HAM. Yang pertama, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Secara singkatnya, sejarah HAM di Indonesia dimulai dari terbentuknya organisasi Budi Utomo tahun 1908, yang merupakan organisasi pertama yang menyuarakan pendapatnya mengenai HAM di Indonesia. Setelah kemerdekaan, perdebatan tentang HAM masih terus berlanjut. Pada periode pasca Orde Baru terjadi penolakan terhadap HAM dengan alasan bahwa HAM dan demokrasi adalah produk barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip lokal bangsa Indonesia, yaitu gotong royong dan kekeluargaan. Namun, tahun 1998 menjadi era penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia karena setelah terbebas dari rezim Orde Baru dan juga awal mula datangnya era demokrasi dan HAM. Secara lebih terperinci, pada tahun 1908 sampai 1927, sejarah perkembangan HAM dapat dilihat dari munculnya organisasi-organisasi seperti yang pertama ada Budi Utomo tahun 1908, yang kedua ada Indische Partij tahun 1912, ada Sarekat Islam tahun 1911, ada Persatuan Indonesia tahun 1925, dan juga ada Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pertama yang mewadahi asosiasi masyarakat dan juga menyuarakan pendapatnya mengenai HAM melalui petisi kepada pemerintah kolonial melalui artikel pers. Setelah munculnya organisasi-organisasi tersebut, ada salah satu pendapat dari Supomo yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu dengan negaranya, sehingga tidak perlu lagi menyatukan mereka dengan negaranya. Lanjutnya tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, sejarah perkembangan HAM di Indonesia mengalami kejayaan. Indikatornya yaitu yang pertama, adanya partai politik, yang kedua, munculnya pers bebas, yang ketiga, terselenggaranya pemilu legislatif yang demokrasi dan bebas. Selanjutnya tahun 1959 sampai 1966. Setelah berakhirnya demokrasi liberal dan berganti kepada demokrasi terpimpin yang dikuasai oleh Insinyur Soekarno, yang kekuasaannya itu mutlak sehingga ia dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Namun setelah pemerintahannya berakhir dan berganti kepada era Orde Baru pada masa Soeharto tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini terjadi konvensi HAM, yaitu penghapusan diskriminasi kepada perempuan dan hak anak. Pada masa Orde Baru terjadi penolakan terhadap HAM dengan alasan bahwa HAM dan demokrasi adalah produk barat yang individualistik, bertentangan dengan prinsip lokal bangsa Indonesia, yaitu kekeluargaan dan juga gotong royong, serta penurunan Insinyur Soeharto sebagai presiden tahun 1998. Selanjutnya tahun 1998 sampai sekarang. Setelah terbebas dari rezim Orde Baru dan juga beralih kepada era demokrasi dan juga HAM pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, serta indikator dari era reformasi. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu landasan HAM dalam Islam. HAM dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta bersifat teosentrik, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepentingan sosial. Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diberi hak dan kewajiban, namun juga diberi tanggung jawab yang berdasarkan prinsip keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan. Piagam Madinah adalah landasan bagi masyarakat yang plural. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah,
beliau menyusun Piagam Madinah untuk mengatur hubungan sosial kemasyarakatan antara beberapa kelompok yang ada di Madinah pada saat itu, yaitu kelompok muslimin, musyrikin, muhajirin, Yahudi, dan juga Nasrani. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah itu adalah menegakkan prinsip saling membantu, membela yang teraniaya, keadilan, kesetaraan, dan juga kerukunan antar umat beragama. Piagam Madinah itu sendiri adalah perjanjian tertulis dokumen yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya untuk menyatukan beberapa kelompok yang ada di Madinah pada saat itu. Selanjutnya materi yang ketiga adalah Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah itu sendiri adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang terbaik berdasarkan sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun ketika dari kedua sumber tersebut tidak ditemukan jalan keluar, maka bisa menggunakan ijtihad ulama. Prinsip-prinsip dari Maqasidus Syariah itu sendiri yaitu ada 5. Yang pertama ada Hifduddin, Hifdun Nafas, Hifdul Aqal, Hifdul Mal, dan Hifdun Nasol. Yang pertama adalah Hifduddin atau menjaga agama yang mana setiap manusia berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing tanpa ada paksaan dan juga gangguan dari manapun. Yang kedua ada Hifdun Nafas atau menjaga jiwa yang mana setiap manusia itu tidak boleh untuk disakiti, dilukai, bahkan dibunuh. Selanjutnya ada Hifdul Aqal atau menjaga akal yang mana penjagaan akal itu dengan tidak meminum minuman keras atau sesuatu yang dapat merusak akal. Yang keempat yaitu ada Hifdul Mal atau menjaga harta, yang mana setiap manusia berhak untuk memiliki harta benda tetapi bukan dari merebut milik orang lain, yaitu dengan cara bekerja. Yang kelima ada Hifdun Nasl atau menjaga keturunan, yaitu penjagaannya dengan pernikahan. Selanjutnya yaitu ada pembagian dari Maqasidus Syariat. Yang pertama ada daruriyat atau kebutuhan pokok. Tujuan utama dari hukum Islam yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu dari menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan juga keturunan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada hajiyat atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan tambahan itu berupa kebutuhan sosial, ekonomi, dan juga politik. Selanjutnya ada tahsiniyat atau keindahan. Keindahan untuk kebutuhan kehidupan manusia yaitu seni, sastra, dan juga budaya. Selanjutnya adalah ada mukamilat atau kesempurnaan, yaitu untuk menyempurnakan kebutuhan pokok, tambahan, dan juga keindahan. Lalu korelasi antara Maqasidus Syariat dan juga hak asasi manusia, yaitu di dalam Maqasidus Syariat terdapat 5 prinsip pokok kebutuhan manusia, yaitu dari menjaga agama, akal, harta, jiwa, dan juga keturunan tersebut dijunjung tinggi oleh hak asasi manusia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.